Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kuroto Eni Yusuf, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Gunung Guru. Berikut ini adalah tugas modul 1.4 Budaya Positif, demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Fahmi, Ya Bu, apa kabar? baik. Baik. Fahmi tahu kak kenapa dipanggil sama ibu di sini? Ya Bu, dari gara-gara ketiduran di kelas pelajaran Ibu. Oh, ketiduran. Padahal anak-anak lagi sibuk ya ngerjain tugas. Ibu lagi ngoreksi di depan. Pas lihat Fahminya malah tidur. Kira-kira kenapa itu tidurnya? Ngantuk Bu. Ngantuk? Ya pasti tidur mah karena ngantuk ya. Alasannya kenapa bisa ketiduran di kelas? Kenapa? Gara-gara semalam begadang. Begadang. Ya, Kenapa ngeronda? ya Bu. Hah? Main game Main game. Sampai jam berapa? sampai jam 1. Sampai jam 1 malam. Kalau berangkat sekolah tadi jam? Jam 6 Jam 6 udah berangkat. Berarti tidur hanya berapa jam? cuman Sekitar 4 jaman ya. ada Bu. Kalau sholat subuh berarti pasti ngantuk ya kalau kayak gitu mah. Nah, Fahmi ingat gak kita pernah buat kesepakatan kelas kalau di kelas itu harus gimana? Harus tidak tidur. Tidak tidur, harus kalau ada guru memberikan tugas berarti harus Dikerjakan. dikerjakan ya sesuai dengan arahannya kayak gitu. Nah, Fahmi kan tadi sudah tidur ya, berarti tugasnya jadi tidak selesai. Jadi agar tidak ketiduran lagi di kelas dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan arahannya, Fahmi akan melakukan apa nih ke depannya? Tidak terlalu malam tidurnya. Dan kalau main game di waktu libur Di waktu libur saja, dan bisa memanage waktu. memanage waktu lagi lebih baik ya. Jadi tidurnya nanti jangan larut malam lagi. Habis isya, sholat malam, baru tidur langsung ya. Ya, Kalau ada tugas dikerjakan, tapi jangan sampai begadang. Nah, berarti sekarang Fahmi udah ingat lagi ya ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang pernah kita buat bahwa saat berada di dalam kelas, murid itu harus mengikuti pelajaran dan arahan dari gurunya kayak gitu. Ya udah, silahkan kembali ke kelas. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi ya. ya Bu. Oke. Apa kabar Ci? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jikri tahu gak alasannya ibu panggil ke sini? Karena terlambat itu. Terlambat. Tadi pelajaran ibu pagi ya. Ya, Berapa menit ya terlambatnya? 30 menit. Kira tadi kemana aja sampai terlambat masuk 30 menit? Jadi teh udah apel langsung ke kantin. Ke kantin. Sarapan. Sarapan aja. Ya. Kenapa sarapannya tidak di rumah? Soalnya di rumah belum masak. Belum masak. Ibu sama ayahnya ada? Kerja. Oh, pada kerja, jadi nggak sempat dimasakin. Kira-kira kalau misalkan Cikri masak sendiri bisa nggak? Bisa itu. Bisa aja. Cuma tadi
pepet gak sempet, akhirnya makan di kantin. Tapi nggak bilang dulu ya ke ibu ya, Iya. tiba-tiba 30 menit menghilang di kelas, tidak ada kabar. Nah, Jikri ingat gak kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Ingat Ibu. Apa itu? Jangan terlambat dan patuhi aturan saat pelajaran itu. Tapi Jikri sudah melanggar. Kira-kira kedepannya Jikri harus gimana? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Solusinya kalau misalkan orang tua tidak bisa mempersiapkan sarapan buat Jikri, kira-kira harus gimana? Harus bangun lebih pagi dan Iya. memasak Masak apa kira-kira yang bisa? di antara nasi goreng Nasi atau goreng, telur, apalagi? mie. Mie bisa kan ya, walaupun mie kurang baik ya untuk kesehatan ya. Oke, solusinya udah ada. Nah, sekarang berarti Jikri itu harus kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita buat ya, yaitu disiplin dan Taati peraturan. tidak terlambat masuk ke kelas lagi. Kalau dari ibu sih, kalau memang Jikri bisa masak sendiri lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak sempat atau misalkan ada hal urgent sehingga harus makan di sekolah, setidaknya minta izin dulu ke ibu ya. Ya, Bu. Jadi jangan tiba-tiba menghilang, gak ada kabar di kelas dan baru masuk setelah pelajaran berlangsung 30 menit ya, karena itu akan merugikan Jikri juga ya, ketinggalan pelajaran ya. Jadi setelah ini mau mengulang lagi gak kesalahannya? Tidak akan, Bu. Tidak akan. Ya udah, silakan kembali ke kelas lagi ya, Ya. ikuti pelajarannya dan atuhi perintah dari guru-gurunya ya. Ya, mangga. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fahmi Idris dari kelas 11 DPIB 1. Perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi bersama Bu Nisrina, saya merasa tidak malu karena diingatkan kesalahan tidak di depan umum. Selanjutnya, saya juga bisa bersyukur karena praktik ini membuat saya introspeksi untuk bisa lebih baik memanajemen waktu dengan baik ke depannya sehingga bisa memaksimalkan saat kegiatan belajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Maulana Yusuf dari kelas 11 DPIB 1. Perasaan saya setelah melakukan praktek segitiga restitusi bersama Bu Nisrina, saya bersyukur karena tetap diberi kesempatan untuk masuk kelas dan belajar seperti yang lainnya. Selanjutnya, dari praktek ini saya akan berusaha lebih mandiri dan disiplin lagi sehingga tidak terlambat untuk masuk ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.